Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak kelas 2A semuanya, semoga kalian sehat saja ya. Nanti itu tetaplah bersemangat dalam menyaksikan video pembelajaran video kali ini. Kali ini kita akan memasuki tema 7, yaitu tentang kebersamaan, dengan subtema 3, yaitu kebersamaan di tempat bermain, dengan materi permainan football dan bola estafet. Kalau kita akan mempelajari nanti, diharapkan siswa memahami permainan sederhana di air dan mengertikan permainan sederhana di air. Yang pertama adalah bermain football. Bermain football adalah permainan mendorong bola. Permainan ini dilakukan di air, jadi bola didorong dengan tanganmu supaya bola dapat terdorong masuk ke dalam air. Kemudian untuk yang kedua adalah gerakan berlari di air. Cara melakukannya, yang pertama mencari kolam yang dangkal. Kemudian berdiri di kolam dan berlari di dalam kolam secara pelan-pelan. Kemudian anak-anak bisa menggunakan pelampung sebagai alat pelindung agar tidak terjatuh atau tenggelam pada saat berlari karena terpeleset. Yang terakhir, salah satu bentuk latihan atau permainan berlari di air yaitu permainan kucing dan tikus. Permainan kucing dan tikus. Yang pertama, permainan dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama. Selanjutnya, permainan ini terdiri dari 10 anak. Pilihlah di antara 10 anak ini akan menjadi kucing dan tikus. Kemudian, jika sudah terpilih kucing dan tikus, maka si kucing bertugas mengejar si tikus, dan si tikus menghindar dari kejaran kucing. Kemudian, sedangkan teman-teman yang lainnya membuat lingkaran kecil dengan bergandengan tangan untuk membantu tikus lolos dari kejaran kucing. Dan yang terakhir, jika tikus tertangkap permainan selesai dan bergantian dengan teman yang belum menjadi kucing dan tikus. Baiklah anak-anak kelas 2A semuanya, kita akan memasuki di subtema 2, yaitu gerakan memutar dan menekuk di air. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, anak-anak dapat memahami gerak memutar dan menekuk di air dengan benar. Yang kedua, anak-anak dapat melakukan gerakan memutar dan menekuk di air dengan benar. Yang pertama adalah gerakan memutar. Cara melakukannya yaitu, yang pertama, carilah kolam yang dangkal untuk melakukan gerakan memutar. Yang kedua, lakukan dengan berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu, dan kedua tangan direntangkan ke samping. Yang ketiga, kemudian kedua tangan pelan-pelan diputar. Gerakan menekuk. Cara melakukannya yaitu, yang pertama, carilah kolam yang dangkal untuk melakukan gerakan menekuk di air. Yang kedua, lakukan gerakan menekuk kaki kanan ke atas dan lakukan dengan hitungan 1 sampai 8. Yang ketiga, lakukan menekuk kaki kiri ke atas dan lakukan dengan hitungan 1 sampai 8. Yang keempat, lakukan secara berulang ya. Jenis permainan gerakan memutar dan menekuk. Yang pertama ada permainan pipa sumur. Yang kedua permainan penguin dan singa laut.
Yang pertama, permainan pipa sumur. Cara melakukannya yaitu carilah kolam yang dangkal. Kemudian permainan dilakukan secara berkelompok. Lalu, pilihlah salah satu anak untuk di tengah yang bertugas memegang pipa seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, buatlah lingkaran dengan saling memegang pipa. Dan yang terakhir, lakukan gerakan memutar sambil berjalan mengelilingi pipa. Yang kedua, permainan penguin dan singa laut. Cara melakukannya, yang pertama carilah kolam yang dangkal untuk melakukan permainan penguin dan singa laut. Kemudian permainan ini dilakukan secara bersama-sama. Lalu, pilihlah dua anak untuk menjadi penguin dan singa laut. Kemudian, anak yang lainnya membentuk lingkaran. Lalu yang bertugas sebagai penguin ada di dalam lingkaran dan singa laut berada di luar lingkaran. Lalu singa laut bertugas mengejar penguin yang berada di dalam lingkaran dan penguin menghindar dari kejaran singa laut. Dan yang terakhir, lingkaran membantu penguin dari kejaran singa laut dengan cara bergerak. Tugas hari ini, tulislah dan jawablah. Yang pertama, jelaskan cara melakukan permainan pipa sumur. Kemudian yang kedua, sebutkan jenis permainan menekuk dan memutar di dalam air. Sekian dan terima kasih atas apa yang Ustaz sampaikan untuk kalian. Semoga materi yang Ustaz ajarkan ini dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat untuk kalian. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.